Selanjutnya teman-teman sekalian, kita juga dianjurkan untuk cari keturunan, minta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diberi keturunan, minta. Jangan putus asa. Walaupun sudah 10 tahun menikah, 20 tahun menikah, belum punya anak, minta keturunan. Allah SWT kasih, bukan mustahil. Ini kisahnya cukup banyak, tapi di antara nabi-nabi kita ringkaskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sampai umur 60 tahun lebih nggak punya anak. Akhirnya sampai istrinya Sarah menghadiahkan Hajar kepadanya, lalu dia nikahi Hajar, lalu hamil dan punya anak Ismail. Kemudian Sarah berdoa sama Allah agar diberikan anak walaupun dia mandul, lalu hamil punya anak Ishak. Ya, dan Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas salihin dalam surah Safat, ya Allah berikan keturunan yang soleh. Nabi Zakaria dalam surah Maryam, beliau menikah sangat lama tidak punya keturunan. Lalu kemudian diceritakan dalam surah Maryam surah nomor 19 di kurang lebih 15 ayat pertama, dia berdoa. Ini sebagian ulama tafsir yang mengatakan berdoanya sampai puluhan tahun, minta agar dikasih anak dari istri yang mandul itu. Dan subhanallah, Allah karuniahi dia anak setelah dia tua. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Cuma saya tidak sebutkan semua karena saya lihat waktu sudah mendekat jam 10 ya. Saya coba sampaikan hal-hal yang lain dulu. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian, dalam hal hubungan itu tadi berhubungan dengan prestasi dunia, berhubungan dengan masalah hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita disuruh juga bersaing. Pernah dengar istilah afdal ya? Dalam agama kita, afdal berarti lebih baik. Kenapa ada istilah afdal? Kenapa Allah nggak jadikan ibadah satu saja? Kenapa harus ada yang lebih baik? Misalnya sholat di awal waktu beda dengan sholat di pertengahan waktu misalnya, gitu kan? Mengeluarkan harta di saat lebih besar dan di saat kita lagi butuh lebih afdal daripada kita lagi melimpah dan sebenarnya kita lagi ya tidak butuh sama uang itu misalnya, dan seterusnya. Maka di sini ada istilah afdal. Maka afdal itu lebih banyak pahalanya, dan kita dianjurkan teman-teman sekalian cari yang lebih afdal itu. Allah menyuruh bersaing kita dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 148, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kalian dalam kebaikan. Ya, kalau kita lihat teman kita, teman-teman lagi bersedekah, lagi rajin sholat 5 waktu di masjid, lagi tutup aurat, lebih baiklah secara agama daripada kita. Jangan kita bilang, oh dia baik ya, dia lebih baik dari saya, dia lebih soleh, dia lebih soleha. Enggak, antum harus menjadikan itu sebagai pemicu agar antum lebih baik daripada dia. Itu bisa. Ya, tidak asing buat kita juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tentang surga, selalu ceritakan surga panjang lebar, Allah bilang, dan pada hal yang seperti itulah harusnya orang-orang pada bersaing, kejar prestasi terbaik di dunia dan di akhirat. Tadi saya janji di akhirat kita ceritakan, gitu kan? Ada istana yang lebih baik, jangan pas-pasan. Kalau bisa derajat paling tinggi surga, kenapa harus derajat yang paling rendah? Kan gitu. Dan juga tentunya ini dalam surah Mutaffifin ayat 26 ya. Kemudian juga bagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, karena ajwadun nas, orang yang paling dermawan, dan Nabi SAW sulit untuk disaingi. Umar bin Khattab dalam perang Tabuk dalam sebuah riwayat yang sahih pernah ingin menyaingi Abu Bakar. Dia mengatakan apa? Pada hari ini, karena ada utusan Nabi SAW datang, lalu kemudian mengatakan, ayo sedekah, perang Tabuk, ya, perang terakhir Nabi SAW. Maka Umar lihat Abu Bakar belum datang. Biasanya Abu Bakar sudah datang duluan di situ, di masjid Nabi. Setelah itu Umar datang dan sambil membawa setengah hartanya, dan dia berkata begini. Coba baca riwayatnya. Terjemahannya dia mengatakan, hari ini saya akan menyaingi Abu Bakar. Umar bilang begitu. Jadi dia mau bersaing positif. Abu Bakar selama ini tidak pernah dikalahkan dalam sedekah. Setiap Nabi bilang sedekah nomor 1 ada di situ dia. Tapi khusus hari itu Umar lebih dulu datang. Umar bilang apa? Hari ini saya akan saingi Abu Bakar. Maka Umar mengatakannya, Rasulullah, ini harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang sama, serupa dengan ini. Maksudnya saya sedekahkan setengah harta saya buat Allah dan Rasulnya, setengah lagi saya tinggalkan buat keluarga saya. Nggak lama Abu Bakar datang. Begitu Abu Bakar datang, Umar tunggu, mau tahu nih Abu Bakar seperti apa sedekahnya, karena dia pikir dia sudah mengalahkan Abu Bakar.
Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini buat Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang, Allah dan Rasulnya. Maksudnya semua yang saya miliki sekarang saya bawa, bukan setengah harta. Apa kata Umar? Coba baca riwayat itu, riwayat sahih. Kata Umar apa? Saya yakin saya tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar dalam masalah itu. Jadi memang saingannya luar biasa dalam hal ibadah gitu ya.